cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch. Halo guys, kali ini saya main ke rumah Mas Alvan, peternak kenari. Udah lama nggak main ke sini. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah. Gimana ternakannya sekarang Mas? Ya raketan sidik panen. Ini Raketan sidik panen. yang panen berapa ini Mas? Ini kalau lancar insya Allah 10 ada. 10 ada? 10 ada, 10 ekor. Oh iya Mas. Ini masih pakai pejantan F1 apa? Masih, udah? Mas. Masih. Yang kemarin hijau. Yang hijau. Paringannya awet Mas kuwi. Mas, kalau sekarang anak ini umur berapa Mas sekarang? Ini macam-macam Mas. Ada yang umur 1 minggu, ada yang 1 bulan. 1 bulan? Ada yang 40 hari juga ada. 40 hari juga ada. Ada. Itu yang tadi kayak ada yang warna putih ya Kak? Yang putih ya Mas. Itu ya. betinannya apa? Iku betinannya lokal Mas. Lokal? Lokal. Itu kan sebenarnya betina babuan ya Mas. Betina babuan. Cuman kok ndelalah ngisi. Kebetulan sing liyane kan belum produk tuh Mas. Nah itu tak jadike. Malah jackpot kayak gitu, warnanya putih polos. Putih polos sama ya? panda itu Mas. Itu apa Mas? Jadi jantan apa betina Mas? Kalau yang putih kayaknya jantan. Jantan. Prediksi kalau dilihat dari pen loh Mas. Pen itu kayak jantan. Kalau yang panda, tadi panda itu belum Mas. Masih 50-50 ragu aku. ya? Ragu Mas aku. Tapi tadi kayak pandanya tuh apa ya? Kayak ada tengklengnya dikit ya Mas ya? Itu kayak Ada darah BB sama BB. SF Mas. Itu. Kemungkinan ada darah itu ya Mas ya? Oh ya Mas. Tadi tuh kuningnya tuh itu ya malah lebih besar dari yang putihnya itu, anak aneh. Mas. Itu umur berapa itu? Itu yang 40 hari Mas. 40 hari? 40 hari. Itu kan tapi sayangnya gambling Mas. Ngeriwike putus-putus, tapi kok pennya kok kayak nonjol gitu loh. Kayak nonjol. Tapi kayak betina Mas. Nah, aku prediksinya wis betina. Tapi tadi posturnya ya bagus loh Mas. Iya. Lumayan Mas. Sing kuning lek polos ya Mas. Polos warna tadi. Idaman jane. Warna-warna ibaratnya yang banyak penggemarnya lah ya Mas ya. Iku salah satu tunggalis yang dulu tuh Mas. Oh, yang dulu tuh yang hijau tak ambil itu ya Mas ya. Sama yang warna hijau yang itu toh. Yang gede-gede itu. Ya lumayan lah ibaratnya. Seri ini seri AF tapi posturnya lumayan Mas. Kalau menurut sampean Mas, dalam arti merawat kenari usia sebulan itu ya habis cabut dari apa betinanya itu perawatannya sampean tuh gimana Mas? Kalau aku sih masih apa ya Mas? Ya dari segi makan ya Mas, itu mesti jagung terutama jagung, telur tetap nggak lepas Mas. Telur nggak lepas. Cuman ijoannya aku pakai malah gambas. Gambas Mas. Aku pakai gambas. Itu gambas itu fungsinya buat apa Mas? Kalau boleh tahu. Yo. Kalau buat anak. Sebenarnya sih aku gak pakai ya Mas, enggak begitu paham sih ya. Cuman pengetahuanku aja sih kayak gambas ki lebih baik Mas dibanding apa ya sayuran. Takutnya nanti nak mencret Mas nak. Oh iya takutnya sayuran apa hijau-hijauan kayak sawi sendok sama sawi putih itu loh Mas. Itu kan takutnya kan ya walaupun cuaca kayak gini ya Mas ya. Cuman aku lebih milih ke itu gambas sih. Gambas. Kalau dalam arti kalau apa biji-bijian Mas itu racikan sendiri apa beli di kemasan di toko-toko Mas? Kalau aku sih kalau buat pautan gitu malah kiloan Mas. Kiloan. Oh berarti ngeracik sendiri ya Mas ya? Ngeracik sendiri nah aku. Yang penting kan itu udah ada jagung sama telur sih Mas. Nah aku kan intinya gitu.
Kalau dalam proses penjemuran Mas, PAUD itu. PAUD Kalau di sampean. kalau ini belum pernah Mas. Belum Tak jemur, kena Mas. jemur. Cuman ya itu tadi kalau pagi itu kan ini kan ruangannya kan agak terbuka ya Mas Iya. ya. Tinggal tak buka dikit kan Udah maksudnya kena. sirkulasi udara sama anget iki udah masuk itu Udah loh Mas. masuk. Gitu. Jadi belum tak jemur. Itu gitu kalau saya. Kalau dalam penempatan antara betina sama jantan, sama gacor sama anak-anak itu sendiri-sendiri apa jadi satu Mas? Kalau sampean. Kalau saya sih gacoran ya Mas. Gacoran tetap tak sendiriin Mas. Sendiriin. Takutnya kan nanti kalau birahi lagi kalau yang lolos itu loh Mas. Oh. takutnya kayak gitu. Itu pengaruh banget Mas. Kalau menurut sampean. Saya sih pengaruh Mas. Oh. Di tempatku loh Mas maksudnya. Nggak tahu kalau di terang yang lain ya nggak ngerti. Cuman kalau di punyaku pengaruh Mas. Ya kalau suara tetap kedengeran. Cuman minimal kan nggak kelihatan. nggak terlalu deket lah Mas. Ibaratnya kan kayak gitu. Terus kalau di kandangku itu kan yang untuk apa ya yang betina angkrem, nah betina ngeloloh itu tak kasih kayak tirai ya Mas, tirai kain gitu loh Mas. Gitu ya, Mas ya? Tak kasih tirai kain. Jadi sekiranya kalau aku pas ngawin ke yang satunya tuh Mas yang udah birahi apa gimana itu toh, itu kan soalnya kandang apa ya semi permanen apa Berarti kayak ya gitu ya kayak semi permanen gitu. Jadi bukan yang satu plong sendiri kadang-kadang mentahan gitu ya bukan Mas gitu. Jadi minimal mereka tidak melihat jantannya lah Mas gitu. Kalau kasih tirai gitu loh Mas. Biar nyaman. Ibaratnya buat ngangkremnya ya. Kayak gitu. Nek tadi tuh kayak juga ada yang netes lagi ya Mas ya? Iya Mas. Itu baru umur 4 hari sama 7 hari. 4 hari 7 hari. Itu sampean ya juga apa lolo induk apa lolo induk juga Mas? Nah aku lolo induk Mas. Sistemnya babuan. Ya. Aku sistemnya babuan. Gitu. Kalau kesai ternak kenari gimana Mas? Untuk saat ini Mas, untuk bulan-bulan ini lah. Pertanyaannya ki abot Mas. Itu Mas. Tapi ya alhamdulillah aku bilang tadi di awal kan orang ketang sidik tetap panen Mas, pasti panen gitu loh. Soalnya temanku aja banyak yang maksudnya gimana ya, banyak yang mengeluh lah Mas. Iya, mengeluh. Wekku rada panen, wekmu rahasiane apa? Lho, wekku kira ana rahasiane. Serius aku tak buka apa anane enggak ana apa ya rahasia enggak Mas. Cuman aku kan sistemnya iki pengamatan itu loh. Pokoknya tak amati gitu. Kalau indukan, kalau aku cuaca kayak gini, aku pakai sawi putih Mas, bukan sawi sendok. Untuk indukan loh Mas. Indukan sama jantan tuh kayak gitu. Soalnya cuacanya panas banget Mas, ekstrim Mas nah ini Mas gitu. Itulah terus kalau betina kok sering ngerami itu ya Mas ya. Kan cuacanya panas nih. Mesti tak gusai Mas. Oh, istilahnya diubar gitu? Enggak Mas, kan takutnya gini Mas, kan misal sering ngangkrem, cuaca wis panas, takutnya apa? Telure iki enggak jadi apa tak ngarani apa kayak Mas? Ibaratnya kopior. Iya enggak kopior Mas, apa yang gagal netes Mas, badan ngisi. Kemelakaran apa ngarani kepanasan apa kemelakaran gitu Mas. Mesti tak gusai Mas. Itu induk yang mesti sering ngerem terus enggak pernah menyat-menyat Mas, enggak pernah Nah itu tak gusai Mas, kayak gitu. Nah aku sistemnya kayak gitu, tapi kan itu tidak jadi patokan Mas. Nggak bisa jadi patokan. Soalnya apa? Kadang betina yang kayak gitu pun ada yang gampang stres. Gitu. Ketika digusah apa gimana, apa diambil apa, dia itu kan langsung nggak mau ngerami atau gimana kan ada. Gitu. Nah punya aku sistemnya tak gitu kayak Mas. Gitu. Berarti itu fungsinya kan aku lihat itu ada lampu tuh. Itu fungsinya kalau buat ternak apa Mas? Lampu itu. Nah lampu punya aku kan warnanya warna putih Mas. Sebenarnya kalau buat penghangatan aja enggak penghangatan itu karena LED. LED itu kan enggak panas. Cuman itu buat penerangan aja Mas. Biar kalau malam tetap bisa makan gitu. Terus apa itu burungnya biar enggak stres Mas nah gitu. Biar tenang ya Mas ya. Ya ibaratnya semisal kok peteng ngono kata Mas, mesti kan ono apa ya, ono goncangan sidik atau ada apa sedikit kan dekne kaget Mas. Biar karena ada lampu kan
mereka kayak bisa melihat tuh loh mas walaupun malam tuh loh mas. Oh iya sih. Cuman buat penerangan sih mas itu, bukan penghangat. Kalau sampean ibaratnya kayak betina habis misalnya habis netes nih mas ya, itu habis itu berhenti dulu apa lah seterusnya dilanjut dikawin ke lagi mas? Nah aku ya mas pribadi itu begitu indukannya udah apa ya, anaknya udah mentas lah, udah mentas, indukan itu tak umbar mas. Indukan diumbar? Umbar full 24 jam selama 3 hari sampai 4 hari. Itu sambil tak kasih sayur, pokoknya makanannya dienakin lah mas. Makanannya dienakin. Nah untuk telur itu sisa dari lolohan induk-induk mas. Lolohan induk-induk. Kan kadang ada sisa tuh masih sedikit-sedikit. Tak kasih ke mas. Jadi nggak tak buang, tak kasih ke itu. Tapi tetap umbar mas. Umbar 24 jam, siang pagi malam pokoknya. Itu selama 3 sampai 4 hari. Baru tak masukin lagi ke itu tempat breeding berarti kayak gitu. Sekiranya udah pas, biranya pas itu tinggal kawin ke lagi gitu. Yang penting aku lihat perutnya mas. Perutnya kalau udah agak kenceng, udah mulai kenceng kan soalnya udah diumbar tuh mas. Kalau serata kenceng, terus apa ya perutnya ibaratnya udah serata ngisi lah, ibaratnya gitu langsung tak masuk. Itu nanti nunggu 2 hari itu udah birahi lagi. Udah birahi lagi, siap kawin. Siap kawin biasanya gitu. Cuman punya aku kan sistemnya kan sistem babuan mas. Jadi begitu bertelur netes gitu. Enggak sampai netes mas, itu kan yang babuan ya. Kita bicara yang babuan dulu. Yang babuan itu kan begitu bertelur usia seminggu lah. Tak cek mas, ketika kok ngisi langsung tak babukin mas. Betina langsung tak ambil lagi, tak masukin umbaran lagi. Itu mas, tak umbar ya sama mas 3 sampai 4 hari itu. 3 sampai 4 hari. Nanti siapin lagi gitu mas. Nah aku sistemnya kayak gitu. Cuman nah, untuk yang babuan itu kan gimana ya mas ya. Nah babuan kan otomatis kan ngeloloh mas. Iya sih. Ngeloloh ya itu tadi ketika apa ya anak-anaknya udah mandiri. Ya itu tak ambil, tak umbar dulu mas. Tak umbar tapi itu enggak lama mas, paling 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. Tak masuk soalnya kan aku enggak ngejar produksi yang untuk babuan mas. Babuan kan aku pakai lokal semua. Gitu mas. Kecuali lokal itu tadi kok ndalalah ngisi ya mas ya. Yang buat babuan tuh belum ada, maksudnya masih belum bertelur atau gimana. Itu mesti tak jadi ya. Hidup-hidup gawe ganti pakan. Ganti pakan ya. Ganti pakan. Ya, gitu. Mas, pesen-pesennya buat para picomania ibaratnya mau terjun ternak kenari, pesen-pesennya gimana mas? Pesan-pesannya biaya mas yo. Nah aku sih ya mas ya, intinya siji nyetak yang berkualitas mas. Ojo angger nyetak mas. Ngen awet iki iso bersaing. Bener. Kenapa kok? Ya ini sering ya mas ya. Kenapa kok harga kenari kok mesti anjlok? Harganya turun. Itu tuh bukan masalah soal peternaknya banyak atau enggak. Itu masalah apa ya? Kita mempertahankan kualitas. Kualitas lah mas. Kan biasanya banyak tuh orang-orang yang pemula. Ya emang sih yang pemula ya mas. Jajal yang cilik ya emang bener mas. Jajal yang kecil dulu enggak masalah. Cuman kan kita tuh enggak harus belajar langsung. Kita bisa tanya ke peternak-peternak yang udah apa temennya yang sudah peternak tapi udah berhasil gitu mas. Tidak harus mencoba dari yang kecil dulu. Kalau aku loh mas ya nggak harus yang kecil dulu, langsung yang ibarat itu kita tuh tujuannya ke grade size lah ibaratnya, kualitas lah mas ibaratnya kayak gitu. Nah aku loh mas ibaratnya gitu. Sekali panen udah seneng ya mas ya? Ya minimal ibaratnya iso kayak tukang rokok. Tapi kebanyakan kalau orang baru terjun ternak, jadi itu mesti disimpan dulu man, gak dijual lah. Biasanya kayak gitu, gawe sampel mas, biasanya sampel kandang kayak gitu. Soalnya apa kalau kita kok terus-terusan, maksudnya kita nggak mempertahankan kualitas ya mas, kita nggak nyari kualitas. Yang ada kalah sama impor mas. Ya ini minta maaf loh, bukannya mengejudge impor tuh jelek atau enggak loh mas. Maksudnya itu kita bisa ibaratnya ini bersaing sama burung-burung impor gitu loh mas. Kayak gitu. Kayak ibaratnya kayak Indonesia tuh bisa lah ibaratnya nyetak burung besar tuh bisa. Cuma ya itu
perlu sokongan kenari impor ibaratnya lah. Iya Mas. Ya tetap kita kalau cari apa ya seri ya Mas. Kita bicara seri kan kita tidak bisa lepas dari burung impor. Iya, Mas. benar Kan sih, gitu. Kalau menyetak seri F lah minimal itu kan emang harus wajib pakai impor Mas. Iya benar sih. Kan kayak gitu. Makanya burung-burung ada yang lokal postur besar ya juga ada ya. Banyak Mas. Kayak punya sampean ya AF yang hijau itu ya posturnya besar tapi masuknya tetap AF ya Mas ya. Yo lumayan Mas. Enggak terlalu besar tapi lumayan. Ning lumayan. nak cara wong rene namake manuke insyaallah seneng. Walaupun hijau Mas. Bener. Nah, itu guys pesan-pesannya Mas Alvan selaku peternak kenari. Oke guys, jangan lupa subscribe and like di channel Garasi OP. Kicau.